kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Kayaknya cerah sekali ya kita ketemu lagi nih Bu ya. Oh senang sekali dapat kesempatan lagi nih. Kabarnya gimana Bu? Sehat Bu ya? Luar biasa sehat Pak. Padan sendiri bagaimana nih? Ya puji Tuhan sehat-sehat Bu. Ya. Syukurlah kalau gitu. Ini begini Bu, kita kan siang ini kan waktunya tidak terlalu banyak ya. Iya betul Pak. Ibu mau, ada mungkin yang Ibu mau sampaikan dalam percakapan kita mungkin pada siang hari ini, atau mungkin ada hal-hal khusus mungkin Bu, kita sebelum kita sampai ke tujuan apa yang kita ingin capaikan dalam percakapan ini, mungkin ada hal-hal khusus mungkin ada, atau ada yang mau ceritakan begitu Bu? Iya betul Pak Dan. Ada yang ingin saya bicarakan ini banyak Pak Dan. Ya silakan Ibu. Buat saya terkendala mengenai masalah di kelas Pak Dan. Ada siswa saya itu yang kurang fokus, bagaimana ya, kurang semangat dalam belajar sehingga hasil belajar juga tidak maksimal. Kurang fokus dia tuh. Jadi saya ingin bagaimana ya caranya supaya anak ini bisa lebih fokus, sehingga hasilnya juga bisa lebih maksimal begitu Pak Dan. Iya, masalah anak yang kurang fokus Ibu ya. Iya betul Pak Dan, anak-anak kurang fokus itu. Iya. Ya, mungkin anak-anak SD di kampung kan mereka kalau sudah siang tidak ada lagi keinginan untuk belajar ya. Jadi kurang fokus belajar mereka. Tidak semangat lagi belajar. Jadi itu yang ingin saya bicarakan Pak Dan. Kalau anak-anak kurang fokus sih pasti hampir di semua guru juga ada yang mengalami begitu Bu ya. Iya betul. Mungkin ya kita, kalau misalnya masalah itu masalahnya masalah khusus atau mungkin ada masalah lain lagi Bu, atau hanya itu saja Bu? Kayaknya hanya itu saja Pak, masalahnya yang tidak fokus, kurang semangat, kurang kayak tidak ada motivasi untuk belajar. Coba kurang semangat coba mikirin dulu. Iya Bu, iya. Bingung Pak. Kenapa anak-anak ini kurang semangat sambil kita motivasi dan belajar. Baik Bu, sebelum kita ke sesi yang mungkin kita dalam masuk ke percakapan, mungkin apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita dalam mengatasi anak-anak itu? Mungkin ada tujuannya begitu Bu? Tujuannya apa kira-kira? Iya betul Pak. Saya ingin supaya anak-anak ini bisa lebih fokus, sehingga kalau mereka fokus belajar tentu ada motivasi begitu untuk mereka belajar, tentu mempengaruhi juga di hasil belajar mereka. Nah saya ingin supaya mereka siswa di kelas saya itu bisa fokus belajar begitu Pak, bisa ada semangat untuk belajar, jadi tidak malas begitu. Itu yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak. Iya Bu, jadi tentang masalah fokus dan tidak fokus, kemungkinan begitu Bu ya. Kemungkinan mungkin Ibu bisa melihat metode apa, mungkin pembelajaran mode apa mungkin yang Ibu gunakan di kelas, sehingga mungkin anak-anak juga mereka rasa bosan atau mungkin tidak konsen, atau mungkin juga model pembelajaran yang lain mungkin yang bisa Ibu bisa peroleh mungkin, atau metode apa saja kira-kira yang mungkin yang bisa sudah Ibu pergunakan mungkin di kelas, sehingga
oh ini anak kok seperti itu, atau ada tindakan lain begitu Ibu? Ya mungkin Itu betul seperti yang Pak Dan katakan tadi, bahwa mungkin saya kurang menggunakan beragam variasi model pembelajaran. Mungkin saya masih kurang ya Pak Dan ya. ya, Metode juga mungkin saya rasa memang betul saya masih kurang menggunakan beragam metode. Kemudian saya juga merasa masih kurang menggunakan media-media yang lebih lebih bisa memotivasi siswa itu untuk supaya mereka tertarik untuk belajar. Dengan tertarik tentu mereka akan fokus. Ya saya merasa mungkin saya harus bisa menggunakan beragam variasi model pembelajaran atau metode media mungkin. Begitu ya. Pak. Mungkin juga itu salah satu pemicu mungkin Ibu. Jadi apalagi kan anak-anak SD kalau tidak kita banyak media, Iya betul. zaman sekarang kan anak-anak kan tidak terlalu banyak terkontrol begitu. Ya, Iya betul. bisa bikin gaduh, bisa bikin Iya. banyak Iya betul. dia bisa tidak bikin lebih nyaman mungkin. Jadi Iya. kan kalau kita lihat kan bisa, oh ini anak kayaknya tidak fokus mungkin. Atau Iya. mungkin juga bisa pendekatan secara individu begitu Bu, mungkin bisa panggil dia ke ruang Ibu, mungkin tanya, atau juga mungkin ya sekali-sekali mungkin Ibu bisa ke rumahnya mungkin, ke orang tuanya mungkin bisa tidak lanjutinnya mungkin, atau itu Ibu pernah lakukan tidak, atau memang dia tiap hari begitu Bu, sehingga dia ya tidak konsen, apakah hanya tidak konsen kemudian pasti dia kan ada sedikit bikin gaduh kan begitu Bu ya. Iya betul Pak. Ya, maksudnya kan Bikin gaduh itu. ya guru kan juga kan bisa-bisa kan tidak konsen begitu Bu di kelas Iya kan. betul sekali Pak. Bikin gaduh keluar masuk, pokoknya tidak fokus lah sehingga mengganggu teman yang lain. Mungkin bisa salah satunya itu kan tidak fokus ya toh. Iya betul. Iya. Kemudian kan kita juga kan tidak bahagia, kita Iya betul. rasa Betul sekali. untuk kita lebih full mungkin ke anak-anak, jadinya kan lebih tidak kurang, mungkin bisa lebih lebih perbanyak ini medianya mungkin Iya begitu betul Pak. Iya. ya. Kemudian Ibu Ibu mungkin bisa menceritakan mungkin bagaimana kira-kira Ibu menghadapi seperti kelampuan mungkin si anak, ada berapa anak mungkin kira-kira dalam situasi itu bagaimana Ibu menghadapinya begitu? Iya baik. Terkadang memang saya membiarkan dulu awalnya, membiarkan mereka keluar masuk, kemudian akhirnya ternyata mengganggu juga kepada teman yang lain. Akhirnya saya panggil, saya panggil tersendiri di saat jam istirahat sehingga teman-temannya tidak melihat bahwa dia ini dipanggil khusus oleh ibu guru. Ada apa? Kan biasanya anak-anak kalau dipanggil khusus pasti ada sesuatu, jadi saya panggil khusus. Bagaimana nih Andra? Kalau Andra melakukan hal seperti ini kan mengganggu teman. Bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa yang Andra langgar? Sering begitu juga. Terkadang dia ingat, tapi setelah itu lupa lagi. Apalagi kalau di jam-jam akhir, ya saya juga mengerti ya, dengan cuaca daerah yang panas, mungkin mereka bosan. Ya, jadi saya biarkan dulu kesempatan bermainnya. Saya bilang kita ice breaking dulu. Mereka kan suka menyanyi, suka kalau pakai lagu-lagu tuh kita goyang lagu India, mereka suka. Kita ice breaking. Nah setelah itu kita tidak mungkin ice breaking terus. Saya bilang begitu. Kita harus belajar ya. Nah kita masuk lah. Jadi itu yang saya lakukan Pak. Itu ya mungkin lebih bersama-sama mungkin Ibu ya mencari solusi mungkin dengan dengan si anak atau temannya mungkin juga ya bisa salah satunya itu juga mungkin ya bisa melakukan home visit mungkin ya lebih betul maksudnya secara psikologi anak kan kira-kira
yang membuat dia mungkin merasa tertekan atau mungkin ada pelajaran, ada materi mungkin yang dia tidak senang mungkin kan. Iya, mungkin Nah, iya. nah itu kira-kira Ibu solusinya gimana? Ibu pernah gali tidak sama anak-anak itu? Iya, pernah saya bertanya, bagaimana suka kita belajar yang bagaimana? Di dalam kelas atau di luar kelas? Tapi mereka menjawab, kalau pagi di pagi di luar dulu Ibu. Mereka bilang Iya, begitu. Kalau siang nanti panas baru kita di dalam. Oke, jadi saya berpikir, wah materi apa nih yang harus saya siapkan sesuaikan dengan keinginan mereka yang materinya harus disampaikan harus yang ada dalam kelas dan yang di luar. Jadi ya terkadang memang itu juga yang membuat saya bagaimana ya kendala juga tantangan ya. Bagaimana iya, nih anak-anak ingin kalau pagi di luar, kalau ini sudah siang panas baru di dalam. Ini bagaimana nih pelajaran apa nih? Jadi itu juga salah satu tantangan. Kemudian saya juga pernah bertemu juga dengan orang tuanya. Kemudian saya iya, tanya, ternyata dia di rumah juga begitu. Anaknya aktif, memang tidak bisa diam. iya, Mungkin dia mungkin kalau belajar terlalu lama dalam kelas kan duduk toh, walaupun iya, saya sudah bilang terserah ini kalian mau belajar bagaimana, silakan, mau duduk ada kursi, mau berdiri silakan ada meja, mau duduk juga di semen silakan, terserah senyamannya kalian. Jadi materi itu saya tempel di dinding di sampai rendah-rendah supaya ketika mereka ingin belajarnya duduk media pembelajaran ada di dekat gitu. Senyaman-nyamannya kalian saja. Cuma memang anak ini memang menurut orang tuanya dia aktif. Memang begitu suka dia suka sekali untuk tidak bisa diam begitu. Jadi kayak hiperaktif begitu Bu ya? tidak fokus itu. Jadi saya mungkin ya harus mencari bagaimana caranya menggunakan seperti yang Padan katakan beragam metode, media pembelajaran. Iya. Mungkin itu seperti yang Padan sampaikan itu. Terima kasih sekali Padan. Saya mungkin akan terapkan itu. Saya akan gunakan. Ya. Baik Bu. Ya, sebelum masuk ke ke strategi Ibu kan sudah ada ya. Iya. Kira-kira rencana selain tadi itu untuk lebih anak ini bisa lebih berubah, ya mungkin bisa memperbaiki sifatnya atau karakternya mungkin yang kurang, mungkin lebih Ibu kan sudah melakukan pendekatan yang seperti Ibu ceritakan tadi itu, kegiatan yang di luar juga ada, di kelas juga ada. Jadi kan ada rencana Ibu ke depan mungkin bisa lebih mengurangi tindakannya, mungkin itu kira-kira rencana apa kira-kira ke depan terhadap si anak ini? Rencana ke depan mungkin seperti yang Padan katakan bahwa saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya melakukan pemetaan dulu. Mereka gaya belajarnya bagaimana. Setelah itu mungkin kepada anak ini karena dia suka bergerak, mungkin ya saya analisa dia ini berarti gaya belajarnya yang kinestetik. Mungkin banyak media-media yang konkret mungkin saya akan berikan kepada dia sehingga memotivasi dia. Karena dengan media konkret kan dia harus bergerak menggunakan media itu. Jadi saya akan ikuti gaya belajarnya bagaimana. Pokoknya senyaman dia karena saya ingin supaya dia fokus belajar sehingga mempengaruhi hasil belajarnya dia sehingga bisa maksimal dan mungkin mengurangi sedikit dia punya aktivitas yang keluar masuk tadi. Jadi apa yang gaya belajarnya bagaimana tuh saya akan ikuti karena dia suka bergerak ya kinestetik. Saya mungkin siapkan media-media konkret buat dia belajar dengan cara ini, terserah mau belajar di dalam kelas atau mau belajar, saya berikan kebebasan sudah kepada dia, yang penting dia fokus untuk belajar senyaman-nyamannya dia aja begitu. Itu yang akan saya ini. Baik Ibu, jadi kira-kira level
yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira ada peningkatan tidak level? Kalau yang tadi sebelumnya itu ada di posisi level berapa dengan yang sekarang mungkin yang lebih bisa menyenangkan si anak dengan apa namanya caranya Ibu, ada peningkatan skala perubahan tidak? Kira-kira ada di nilai berapa? Kalau yang level siswa saya yang level 5 itu Pak, level 5. Kemudian saya ingin tingkatkan dia ke paling tidak ke level 7. Kenapa saya ingin tingkatkan ke level 7 tidak lebih tinggi, karena saya melihat juga kemampuan dia. Jadi saya ingin tingkatkan ke level 7. Iya. Mungkin ya lebih ke bentuk ke kinestetik tadi mungkin Ibu ya. Iya Bu. Iya Pak. Visual tadi mungkin ya lebih media tadi kan yang Ibu. Iya betul. Apa namanya itu Ibu lakukan itu kan lebih mengena mungkin begitu ya. Iya betul Pak. Iya. Nah kemudian ini tanggung jawab dia ke depannya itu dengan misalnya dengan Ibu melakukan hal-hal tadi itu kira-kira lewat itu ada tidak membuat Ibu rasanya itu nah ini kapan sih ini anak bisa berubah atau kapan yang Ibu lakukan supaya anak ini lebih apa namanya dia lebih tenang lagi, mungkin konsen mungkin di kelas, jadi anak-anaknya juga dia tahu bahwa oh si dia ini sudah ada perubahan gitu. Jadi hal-hal itu apa yang sudah Ibu lakukan ke depannya itu merupakan tanggung jawab yang memang yang harus Ibu lakukan gitu kan. Mungkin itu ya Bu ya. Iya betul ya. Jadi saya berikan dia tanggung jawab. Ini Andra kalau begini terus tentu Ibu tidak bisa rekayasa nilai. Andra punya nilai akan begini. Jadi bagaimana Andra punya kemauan, tanggung jawab supaya Andra bisa lebih fokus. Kalau lebih fokus belajar pasti hasil yang Andra dapatkan juga maksimal. Iya Bu. Dan ingat juga bahwa kita sudah buat keyakinan kelas. Kalau Andra tidak fokus atau sering keluar masuk mengganggu teman, berarti Andra ada yang Andra langgar keyakinan kelas. Jadi saya membagikan dia punya rasa komitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dia di kelas. Nah, Ibu, saya akan melakukan ini, saya akan fokus belajar. Kalau Andra ini suka belajar di luar, ya terserah Andra belajar di luar, yang penting tidak mengganggu, Andra tetap baik Ibu. Jadi sudah ada sedikit-sedikit perubahan. Nah, saya berikan pendekatan seperti itu, berikan pemahaman seperti itu, supaya dia ingat kembali apa menjadi tanggung jawab dia. Iya Bu. Iya. Ini yang bisa Ibu lakukan teknik stop mungkin juga bisa. Iya betul Pak. Teknik stop, pembelajaran sosial emosional. Iya betul. Relax mungkin begitu. Baik Ibu, apa namanya? Setelah kita ya ini kan waktu sudah mau habis begitu Bu ya. Iya, tidak terasa ya Pak. Iya, kira-kira apa namanya? Ada harapan Ibu tidak mungkin atau hal mungkin yang lebih ingin Ibu sampaikan mungkin lewat percakapan kita ini atau kira-kira perasaan Ibu bagaimana dalam percakapan kita saat siang ini atau mungkin ya bagaimana kira-kira gitu ya. Sudah pasti senang Pak, sudah pasti senang karena dengan melakukan percakapan kita bisa mendapatkan pencerahan, mungkin dapatkan solusi, pemahaman daripada kita pendam sendiri. Jadi saya lega sudah Pak. Tadi Pak sudah memberikan masukan juga, mungkin saya kurang menggunakan berbagai metode, media, model pembelajaran ya. Saya berterima kasih sekali dengan kita melakukan percakapan ini. Saya jadi bisa bagaimana ya untuk kedepannya kalau saya menghadapi siswa seperti ini, oh ternyata saya harus melakukan ini begitu. Jadi saya lega Pak, saya senang sekali kita bisa melakukan percakapan seperti ini, begitu Pak. Jadi lega Bu ya? Iya lega, betul-betul lega Pak, senang sekali. Oke Bu, nanti ya itu saja yang mungkin bisa bercakap kepada
siang hari ini saya juga ya berterima kasih kepada Ibu yang Terima kasih Padan. ya sudah bisa membagi begitu Bu ya. Terima Nah, kasih. saya juga mendapat mungkin hal-hal yang itu juga saya bisa alami juga mungkin di sekolah atau juga ya setiap kita yang namanya guru ya pasti ada hal-hal itu. Jadi Iya, iya lewat betul itu betul. bisa kita apa namanya itu masukan kita arah-arah ke depannya itu mungkin lebih terfokus lagi dalam mungkin lebih berpihak lagi kepada anak ya bisa Betul, betul, betul. iya iya Bu. Oke lah Bu ya terima kasih Iya, ya Bu terima ya. kasih kembali. Terima kasih Padan. Ya, selamat siang. Selamat Salam siang. bahagia buat Ibu Iren. Semangat selalu Ibu ya. Semangat Padan. Terima kasih.